Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Shalom, perkenalkan nama saya Hendrik Siombing. Saya adalah alumni Universitas Advent Indonesia angkatan 2005 jurusan Akademi Keperawatan D3 dan wisuda di tahun 2008. Kenapa D3? Faktor ekonomi. Memiliki kesempatan untuk masuk ke jenjang kuliah adalah merupakan berkat yang luar biasa apabila melihat kondisi ekonomi saat itu. Saya tamat pendidikan SMA di tahun 2004 dari Perguruan Advent Cimindi, Bandung, tetapi tidak bisa langsung berkuliah dikarenakan kondisi tersebut. Selama 1 tahun menganggur, saya menjadi penjual buku kesehatan Advent di sekitaran Bandung, sampai akhirnya karena berkat Tuhan yang luar biasa, di 2005 saya mendaftar di UNAI. Kenapa saya mengambil jurusan perawat? Mungkin alasannya terdengar sedikit naif. Saat itu saya berpikir seandainya nanti saya tidak diterima bekerja, biarlah saya terapkan ilmu keperawatan saya untuk menjaga kedua orang tua saya. Masuk UNAI adalah merupakan turning point yang mungkin belum tentu akan saya dapatkan apabila saya berkuliah di tempat lain. Di UNAI saya menemukan diri saya. Dulu saya adalah orang yang introvert, yang cenderung menarik diri. Namun semua itu dirubah ketika saya berada di UNAI. Saya menjadi manusia yang 180 derajat berbeda. Di UNAI saya bertemu dengan banyak orang yang tidak saya kenal sebelumnya, dengan pribadi, latar belakang, suku, dan budaya yang berbeda, di mana hal tersebut membuka mata saya bahwa dunia luas sekali. Di asrama kita satu kamar dengan teman-teman yang bisa saja tidak saling kenal. Namun kehidupan asrama mengajarkan kita untuk bisa saling berbaur dan tinggal bersama di satu kamar, juga menjaga kebersihan kamar bersama. Kehidupan asrama di UNAI mengajarkan saya mengenai kedisiplinan diri dan agama. Morning worship, evening worship, setiap hari juga study period di mana gate asrama akan dikunci dan pilihan kita boleh tinggal di kamar atau kita boleh pergi ke library untuk belajar. Kemudian ada juga program PHD, pendeta hari depan di hari Senin malam. Di luar itu ada banyak kegiatan yang bisa diikuti ketika berkuliah di UNAI. Ada banyak grup-grup choir, grup-grup pecinta alam seperti Eden Club dan Satgana. Dan lagi itu akan mengajarkan kita mengenai disiplin tadi, di mana kita bijak mengatur waktu untuk perkuliahan dan kegiatan-kegiatan tersebut. Untuk dunia perkuliahan D3 keperawatan cukup berbeda dengan jurusan yang lainnya. Tidak jarang jam perkuliahan dimulai di pukul 7 pagi dan di hari Minggu pun ada jam kuliah. Bahkan setelah pulang dari praktek di RSA Bandung, siangnya masih dilanjutkan lagi dengan perkuliahan. Mengenai proses perjalanan untuk praktek ke RSA Bandung, ini adalah memori yang terlalu manis untuk dilupakan. Saat itu saya sekamar dengan sahabat-sahabat saya, di mana kami satu kelas. Kami harus tiba di RSA pukul 6 pagi untuk memulai kegiatan dengan memandikan pasien. Artinya, bus harus berangkat dari UNAI pukul 5 subuh. Dengan adanya 4 orang di kamar, di mana semuanya akan pergi praktek, pukul 4 subuh kami sudah harus bangun untuk antrian mandi. Saya ingat betul bagaimana dinginnya air di asrama saat itu. Jadi nggak ada mandi sambil nyanyi satu album seperti yang kita lakukan sekarang. Bisa berada di dalam kamar mandi dalam waktu 5 menit saja, itu sudah menjadi sebuah keajaiban. Penderitaan untuk mandi subuh ini terjadi dalam beberapa bulan, karena ketika praktek di RSA kami semua hanya praktek di shift pagi saja. Perjalanan praktek lainnya adalah ke RSA Lampung. Di sini keadaan berbeda. Di RSA Lampung jam praktek kami sudah seperti karyawan, di mana ada shift pagi, sore, dan malam. Dan ketika berada di Lampung, rasa rindu kepada UNAI sering sekali muncul. Nggak apa-apa deh harus mandi subuh-subuh dibanding Lampung yang cuacanya sangat terik. Selama berkuliah di UNAI banyak pergumulan yang saya alami, terutama mengenai biaya. Di setiap akan mendekati masa ujian, saya masih memiliki hutang. Tapi mukjizat Tuhan selalu terjadi dan saya bisa mengikuti ujian. Dan puncak pergumulan saya ada di bulan Januari 2005, di mana di bulan Mei adalah hari wisuda. Dana yang saya bawa tidak cukup untuk membayar biaya semester. Saat itu saya naik motor ke UNAI, di mana rumah saya di Cimindi.
Orang tua saya sedang berada di Kalimantan di rumah abang saya. Saya gadaikan motor yang saya pakai itu untuk membayar biaya kuliah dan saya pulang menggunakan angkot. 2008 saya wisuda, di mana hari puncaknya ada di hari Minggu. Di hari Senin, Internasional SOS berkunjung ke UNAI untuk mengadakan perekrutan karyawan baru untuk tenaga keperawatan. Kenapa mereka bisa datang ke UNAI? Yang biasanya ketika kita akan melamar pekerjaan, kita harus datang ke perusahaan tersebut dan melakukan interview. Inilah istimewanya UNAI. UNAI memiliki ikatan alumni yang kuat. Trainer-trainer senior yang ada di SOS, beberapa dari mereka adalah alumni keperawatan UNAI. International SOS ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang health and security service firm, di mana mereka mengirim tenaga-tenaga medis seperti dokter, perawat, bahkan lab seperti X-ray dan lain-lain. SOS ini memiliki klien-klien besar di mana kami para perawat ditugaskan di klinik mereka. Bekerja di SOS bisa dikatakan bekerja sambil berlibur gratis. Selama bekerja di SOS, saya mendatangi pulau-pulau besar di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Walau setiap pulau mungkin hanya 1 atau 2 kota tergantung di mana penugasan yang saya dapatkan. Dulu saya tidak berani bermimpi untuk bisa naik pesawat dikarenakan keadaan ekonomi saat itu. Ketika sebenarnya bermimpi itu gratis. Tetapi kembali berkat Tuhan nyata dalam hidup saya, selama saya bekerja di SOS, setiap bulan saya naik dan turun pesawat. Selama bekerja di SOS, mereka memberikan training-training yang sangat baik dan mumpuni untuk para karyawannya, terutama perawat dan dokter. Bahkan mereka juga memberikan train of trainer training. Jadi ketika saya bekerja di SOS, beberapa kali saya memberikan first aid training kepada beberapa perusahaan-perusahaan. Tahun 2011, bukti lain dari hebatnya Ikatan Alumni UNAI, saya mendapat informasi lowongan pekerjaan dari sahabat saya yang adalah kakak kelas saya dan alumni UNAI juga. Kemudian saya putuskan untuk resign dari SOS dan bergabung dengan perusahaan tersebut. Pekerjaan yang ditawarkan kepada saya ini menjadi dunia yang baru bagi saya. Saya masih tetap menjadi medik namun di lingkungan yang berbeda, yaitu oil and gas atau disebut juga dengan offshore yang lokasinya ada di tengah laut. Penempatan saya saat itu di sebuah kapal anjungan lepas pantai yang disebut sebagai rig. Apa yang dilakukan di tengah laut? Pengeboran. Secara simpelnya, pengeboran dilakukan sampai kedalaman tertentu sesuai dari data yang dimiliki. Apa yang dicari? Seperti namanya tadi, oil and gas. Yang dicari adalah antara minyak bumi atau gas. Pada saat kuliah, saya pribadi tidak pernah tahu apa itu offshore. Bahkan saya tidak pernah terbayang bahwa perawat bisa bekerja di tengah laut. Namun, perjalanan hidup dengan tuntunan Tuhan yang membawa saya. Ketika bekerja sebagai medik di rig, saya berada di bawah Department Safety. Sekarang ini safety dikenal sebagai K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di rig, semaksimal mungkin kita harus mencegah terjadinya kecelakaan atau karyawan yang sakit. Artinya bisa dikatakan setiap harinya saya hanya menjadi standby medik, terlepas dari pekerjaan administrasi lainnya. Ketika saya hanya standby dan karena saya berada di bawah Department Safety, saya menyibukkan diri saya dengan melihat apa saja yang dikerjakan oleh safety officer tersebut. Dan tidak jarang saya diajak untuk terlibat dalam pekerjaan mereka, seperti melakukan inspection dan lain-lain. Kemudian berkat Tuhan lagi saya rasakan di 2012 ketika saya mendapat kesempatan promosi untuk menjadi safety officer itu sendiri. Karena saya sering terpapar dengan pekerjaan safety, membuat saya mempunyai bekal yang cukup ketika saya menjadi safety officer. Secara singkat, tugas dari safety officer adalah kita memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan aman. Sebelum pekerjaan dilakukan, ada permit to work yang harus dibuat dan safety perlu memastikan bahwa dokumen yang dibuat sudah benar. Selama pekerjaan itu dilakukan, perlu juga dipastikan bahwa alat pelindung diri yang digunakan sudah benar dan peralatan yang digunakan dalam kondisi yang baik. Cukup banyak safety officer yang bekerja di offshore memiliki background perawat, bahkan dokter.
Dan di beberapa tempat, safety officer itu disebut sebagai Health, Safety, and Environment atau HSE. Health, inilah salah satu faktor pendukung ketika background saya adalah perawat, namun saya bisa menjadi safety officer. Selama bekerja di offshore, saya bekerja di beberapa rig guna mengembangkan diri saya dan menghindari comfort zone dan menemukan hal-hal baru. Cerita yang saya sampaikan ini sama sekali bukan tentang diri saya atau pekerjaan yang saya miliki. Namun yang ingin saya bagikan adalah bagaimana banyaknya berkat Tuhan yang saya dapatkan. Bagaimana pergumulan saya dalam bersekolah dikarenakan masalah ekonomi. Namun kuasa Tuhan yang bekerja sampai saya bisa selesai dari UNAI. Dan UNAI adalah titik awal dari perjalanan karir saya. Dan perjalanan itu mungkin akan berbeda apabila saya tidak berkuliah di UNAI. Di UNAI saya menemukan jati diri saya, mental saya dibentuk, dan saya dibekali dengan dasar agama. Worship setiap hari, PHD, Vesper, ibadah Sabat, bahkan ada mata kuliah keagamaan yang menjadi kekuatan saya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat-berkatnya yang sangat luar biasa. Zaman sekarang ini viral dengan istilah hashtag. Saya juga punya, yaitu hashtag Kenapa UNAI. Kenapa UNAI? Kalau kita mau bicara tentang universitas-universitas unggul, di luar sana banyak. Tapi di UNAI saya merasa mendapatkan universitas dengan paket komplit. Selain berkuliah, banyak kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat yang bisa saya ikuti. Kenapa UNAI? Kehidupan asrama memberikan begitu banyak cerita yang tadinya tidak saling kenal tapi berada di kamar yang sama dan akhirnya menjadi teman, sahabat, bahkan banyak yang menemukan pasangannya di UNAI. Kenapa UNAI? Saya suka memperlihatkan UNAI dari Google ke rekan-rekan kerja saya dan mereka memuji landscape-nya UNAI. Ditambah dengan sejuknya cuaca UNAI yang mungkin hanya UNAI, universitas di Bandung dengan kondisi cuaca seperti itu. Kenapa UNAI? Dari perjalanan yang saya lalui, begitu hebatnya ikatan alumni UNAI yang saya rasakan. Untuk adik-adik yang sedang berkuliah di jurusan keperawatan, jalani kuliah kalian dengan baik dan para alumni siap menunggu kalian di luar sana. Untuk adik-adik yang masih bingung ingin berkuliah di mana, silahkan daftarkan diri kalian di UNAI untuk jurusan yang kalian minati. Seperti yang saya katakan sebelumnya, paket komplit akan kalian dapatkan di UNAI. Cerita saya ini hanya bagian kecil, masih banyak sekali kisah-kisah hebat para alumni UNAI di luaran sana. Saya ingin membagikan satu quote yang saya pegang sampai saat ini, yaitu Dreams, Faith, and Fight. Silakan kalian tulis semua mimpi kalian, silakan kalian bermimpi apa saja, kemudian semua mimpi kalian itu kalian sampaikan kepada Tuhan. Kalian imani bahwa Tuhan akan memberkati segala mimpi kalian. Setelah itu kalian masuk ke dunianya, kalian berjuang untuk semua mimpi-mimpi kalian. Kemudian sebagai ayat penutup yang ingin saya bagikan, salah satu ayat yang menjadi pegangan juga buat saya sampai saat ini, tertulis di dalam Yesaya 26 ayat 3, tetapi yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadanya lah engkau percaya. Hashtag terakhir, kenapa UNAI? Karena UNAI, you and I. Saya Hendrik Siombing, Tuhan Yesus memberkati.